Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita akan masuk ke dalam al-maqam ats-tsalits pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang muhasabah. Pada terjemahannya pada halaman 690. Maqam yang ketiga, yaitu bermuhasabah atau melakukan evaluasi setelah beramal. Yang mana pada muhasabah yang pertama adalah dengan musyaratah, memberikan syarat, memberikan sebuah planning, membuat planning terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Planning tersebut tidak bisa dijalani tanpa adanya pengawasan. Ini adalah dalam urusan amal soleh kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makom yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah dalam amalan kita perlu dievaluasi. Setelah kita beramal, saat kita beramal, kita awasi seberapa niat kita lurus atau tidak lurus. Yang lalu sudah disampaikan di dalam kitab ini, dalam urusan yang taat, bagaimana pengawasannya? Tetap lurus ikhlas kepada Allah. Dalam urusan maksiat juga demikian. Dalam perjalanannya sudah aku lepas belum maksiat tersebut. Karena sekali lagi, hidup kita Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari 3 dalam 24 jam. Bisa jadi waktu tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tidak mungkin dalam satu waktu kita melakukan 2 pekerjaan. Atau kalau dia tidak melakukan ketaatan, dia terjebak pada maksiat, perbuatan yang batil. Tidak mungkin orang melakukan dalam satu waktu satu perbuatan taat dibarengi dengan perbuatan batil, maksiat. Ini mustahil. Atau ketika seseorang dia tidak beribadah, dia tidak melakukan ketaatan, dan dia tidak melakukan maksiat, bisa jadi yang ketiga, waktunya akan dia isi untuk mengerjakan perbuatan yang mubah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, saat kita bangun tidur, ada panggilan azan subuh. Waktu yang kita gunakan untuk taat, kita berwudu, kita sholat menghadap Allah. Ibu-ibu, perempuan di rumah, laki-laki di masjid. Itu waktu yang kita gunakan. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan dia sholat, dia bermaksiat. Mustahil. Kalau tidak, ada orang yang pada waktu tersebut tidak diisi dengan sholat. Apa yang dia lakukan? Dia maksiat. Apa itu? Dia tertidur. Pada akhirnya dia bangun kesiangan. Dia tidak sholat subuh. Kan diisi waktu tadi. Selayaknya waktu tersebut untuk ibadah, untuk sholat, akhirnya terambil untuk maksiat. Atau yang ketiga, bisa jadi ya, orang tersebut melakukan yang mubah. Bisa jadi setelah selesai sholat, ada orang baca Quran. Waktu tersebut selesai sholat, dia gunakan untuk baca Quran. Atau kedua, waktu tersebut orang gunakan untuk maksiat. Bisa jadi selesai sholat subuh, dia sholat. Setelah itu dia ada maksiat. Atau yang ketiga, tidak dia isi dengan baca Quran, tidak dia isi dengan maksiat, tapi dia melakukan yang mubah. Apa contohnya? Selesai sholat subuh, ibu-ibu langsung ke dapur masak. Perbuatan mubah bukan? Mubah. Dihalalkan, diperbolehkan oleh Allah. Ya. Atau mungkin dia mencuci, atau mungkin seorang ayah, kepala rumah tangga, selesai sholat subuh, dia menghidupkan kendaraannya, dia berangkat kerja, perbuatan yang mubah. Nah, ini diawasi semuanya. Dalam taat tadi, sholat tadi, baca Quran tadi, diawasi tetap lurus ikhlas.
Dalam waktu itu juga bentuk pengawasannya bagaimana tidak terjerumus dalam maksiat. Dalam perbuatan yang mubah diawasi dia seperti apa? Dijaga adab-adabnya. Dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk pengawasan tadi. Bahkan bentuk pengawasan tadi kalau itu perbuatan mubah dia awasi. Bagaimana yang mubah tadi bisa mendatangkan pahala. Karena kalau tidak diniatkan karena akhirat urusan yang mubah, dia tidak jatuh pahala, tidak jatuh dosa. Seperti ketika seseorang makan jam 7 pagi, dia makan pagi. Perbuatannya adalah mubah. Bukan larangan, bukan perintah. Mubah, diperbolehkan. Kalau dia tidak diniatkan untuk kekuatan ibadah, dia hanya jadi perbuatan yang biasa. Tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai dosa. Tapi saat dia melakukan, dia masukkan niatnya adalah untuk menguatkan ibadah, maka kemasukan di situ adalah nilai pahala. Itulah kelebihan daripada perbuatan yang mubah. Jadi dalam perjalanannya ada muraqabah, ada kita awasi dalam setiap tindakan kita. Saya berbuat ini, saya awasi. Apa yang saya inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makom yang ketiga. Selesai sudah kita beramal. Selesai sudah kita beribadah. Apa yang kita lakukan? Dievaluasi. Dalam 24 jam terjadi sebuah evaluasi. Makanya beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, menunjukkan iman dan takwa adalah sebagai asas, sebagai pijakan awal. Wal tanzur, saat dia beriman, saat dia bertakwa, ada sebuah evaluasi kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Setiap nafas, setiap jiwa, setiap pribadi, hendaklah dia melihat apa yang sudah dia lakukan. Apa yang sudah dia lakukan dan akan dia persiapkan untuk yang akan datang. Maksudnya adalah untuk akhirat. Maknanya dia introspeksi. Dia evaluasi. Dia lihat apa yang sudah dia lakukan nanti untuk di akhirat. Inilah ayat menunjukkan sebagai salah satu bentuk evaluasi, bentuk muhasabah. Jadi Allah meminta kepada kita, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Seberapa untungnya, seberapa ruginya. Makanya beliau mengatakan, wa hadhihi isyaratun ilal muhasabah ba'da mudhi'il amal. Ayat ini mengisyaratkan untuk mengevaluasi setelah berlalunya satu perbuatan, setelah berlalunya satu amal. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu, maka dari itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri kamu sebelum kelak nanti kamu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab diri kamu, hitung-hitung amalan kamu, berapa untung, berapa ruginya. Sebelum nanti kamu menghadapi satu peristiwa yang sangat besar di hadapan Allah, kamu dihitung. Di neraca tadi nanti ditimbang besar kecilnya. Untuk meringankan hisab tadi, caranya bagaimana? Menghisab terlebih dahulu ketika di dunia. Makanya orang yang ringan nanti perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang ketika di dunia dia sudah terlebih dahulu mengevaluasi dirinya. Dia sudah bermuhasabah, dia sudah ngitung-ngitung amalannya. Allah akan berikan sebuah keringanan. Ibaratnya, Bapak Ibu sekalian, seseorang akan dikejutkan saat dia menghabiskan keuangan. Tidak pernah dia menghitung. Tiba-tiba dia diminta tagihannya.
Mana tagihan, pemasukan, dan pengeluaran kamu? Kira-kira orang tadi terkejut gak? Terkejut dia. Dia butuh data, berapa yang sudah aku terima uangnya, berapa yang sudah yang aku habiskan. Berat bagi dia. Tapi bagi orang, sebelum adanya pelaporan, dia sudah terbiasa tiap hari, hari ini pemasukan sekian. Terus di akhir pengeluaran sekian. Dia punya catatan. Saat suatu saat diminta laporannya, kira-kira ringan atau berat, Pak? Ringan. Dia sudah punya catatan. Sudah dia teliti, sudah dia koreksi. Ini minusnya, ini plusnya. Sama amal soleh kita juga demikian. Ini plus perbuatan saya, ini minus perbuatan saya, kita koreksi. Saat kita setelah beramal soleh. Imam Hasan Basri mengatakan, Al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu. Orang beriman adalah sebagai penegak, sebagai pengurus, penanggung jawab atas dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu. Dia sendiri yang mengevaluasi, dia sendiri yang mengintrospeksi dirinya. Itulah orang beriman tadi. Jangan sampai nanti keburu diintrospeksi sama yang lain. Waqala, dan beliau juga mengatakan, innal mu'mina yafyu'hu syai' yu'jibuhu fayaqul. Sesungguhnya orang yang beriman akan dikejutkan oleh sesuatu yang dia terpukau ketika melihat sesuatu. Dan dia mengatakan, wallahi inni la astahika wa innaka lamin hajati. Demi Allah, ketika dia melihat sesuatu yang itu adalah mengundang syahwat dia akan mengatakan, sungguh engkau adalah bagian daripada kebutuhanku. Walakin wallah ma min hailatin ilaika. Tapi demi Allah, aku tidak punya cara untuk melakukan perbuatan tersebut. Hayata hila baini wa bainaka. Sungguh jauh. Sudah ada penutup, ada yang membatasi antara diriku dan apa yang aku inginkan tersebut. Ini merupakan sebuah introspeksi ketika seseorang selesai dia beramal. Ketika ada yang kurang, dia kembali kepada dirinya. Fayaqul ma aradtu ila hadha, mali wa li hadha. Apa sebenarnya aku inginkan dari apa yang telah aku peroleh? Ya. Apa yang aku bisa dapatkan? Wallah la'udu ila hadha abadan insyaallah. Demi Allah, aku tidak akan mengulanginya kembali insyaallah. Jadi ketika dalam perjalanannya dia introspeksi, ternyata tadi itu keliru ya. Ternyata tadi aku berucap itu keliru ya. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, terkadang pernah tidak kita rasakan saat kita berucap, saat kita berbicara, entah untuk diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Atau mungkin seorang istri kepada suami, atau bisa jadi suami kepada istri, atau kepada orang tua, atau kepada siapapun. Inilah salah satu bentuk sebuah introspeksi dan evaluasi diri. Saat selesai kita berucap dan kita berbicara, tiba-tiba, biasanya mungkin terjadi semenit kemudian, atau mungkin bisa jadi 1 jam kemudian, atau bisa jadi nanti di penghujung malam. Apa introspeksi yang kita lakukan? Aku tadi berucap gitu betul gak ya? Pernah tidak masuk dalam hati kita? Aku tadi berucap seperti itu menyakiti perasaan dia tidak ya? Apalagi setelah kita melihat ada respon yang tidak baik dari orang kita ajak bicara. Itu namanya sebuah evaluasi diri. Bisa jadi seorang suami kok tiba-tiba terjadi perubahan yang tidak enak di wajah istriku. Aku tadi ngomong apa ya? Atau kebalikan bisa jadi istri melihat wajah yang tidak enak. Tumben, wajah suamiku hari ini kok murung, masam, ada apa? Apakah dia punya masalah dari luar atau mungkin dari aku? Atau mungkin tadi aku mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya.
Atau mungkin tadi dia ingin sesuatu dariku, aku menolaknya. Itu namanya sebuah evaluasi di diri. Atau jangan-jangan aku keliru melakukan hal tersebut. Sama begitu juga dalam urusan ibadah juga demikian. Ini dalam urusan muamalah dengan manusia. Secara lisan. Secara mata juga terkadang demikian. Aku tadi yang aku lihat itu betul apa enggak ya? Boleh atau tidak? Gitu juga secara lisan. Itu namanya evaluasi setelah berbuat. Aku tadi mendengar ini. Salah gak ya aku mendengar? Dan begitu juga evaluasi terhadap mungkin tangan kita. Tadi kenapa ya tiba-tiba tanganku memegang si fulana atau fulana wanita tadi memegang si fulan. Baru dia tersadarkan diri. Apa yang dilakukan oleh orang beriman? Biasanya setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sebuah evaluasi setelah berbuat. Makanya selanjutnya beliau mengatakan, innal mu'minina qaumun awthaqahumul Qur'an wa hala bainahum wa baina halakatihim. Orang beriman Bapak Ibu sekalian, itu adalah golongan yang selalu diikat oleh Al-Qur'anul Karim. Merasa tidak? Kita dalam hidup kita selalu diikat oleh Al-Qur'an. Maknanya apa? Kita hidup tidak bebas, semena-mena menurut hawa nafsu kita. Sebagaimana para sahabat sudah diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka tergelincir, diingatkan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dievaluasi oleh Al-Qur'an. Surah Abasa, bentuk evaluasi dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabatnya yang buta, ingin menjemput hidayah Allah, Nabi sedang disibukkan berdakwah sama para pembesar Quraisy, menyampingkan sahabat tadi yang butuh hidayah Allah. Gara-gara dia kalangan kecil, bukan pembesar Quraisy, apalagi buta, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Anjahaul a'ma. Nabiku ini, kata Allah, yang aku utus, mukanya masam, wa tawalla, berpaling saat didatangi oleh hambaku yang buta. Ditegur sama Allah. Itu hidup yang diikat oleh Al-Quranul Karim. Dan begitu juga banyak urusan-urusan yang lain. Dalam perang Badar, seusai perang Badar, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tawanan perang Badar. Maunya Umar, tawanan perang Badar tadi, ya Rasulullah, udah yang laki-laki bunuh aja. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan dibunuh. Udah. Kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Rasulullah setuju dengan apa kata Abu Bakar. Tiba-tiba Umar heran di kemudian hari melihat dua sahabatnya menangis. Kenapa kalian menangis? Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, ternyata Allah lebih setuju dengan pendapatmu. Allah menegur aku. Sebuah evaluasi. Itulah jiwa orang beriman diikat oleh Al-Quran. Terkadang Bapak Ibu sekalian, dalam perbuatan kita sehari-hari, setelah itu kita baca Quran. Kita baca artinya. Atau kita baca buku, di situ ada ayat, kita lihat artinya. Terikat jiwa kita dengan Al-Quran. Ya Allah, ternyata dalam Al-Quran ada ya, aku salah. Ditegur oleh Al-Quran. Makanya orang beriman selalunya diikat oleh Al-Quran. Ini adalah orang yang paling bahagia. Yang ngeri adalah kalau ada orang merasa beriman tidak merasa diikat oleh Al-Quran. Dia merasa free, dia bebas. Tidak ada yang mengikat. Ini keliru dalam hidup kita. Kita merasa selalu diikat oleh Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita. Wahala bainahum wa baina halakatihim. Al-Quranlah yang menghalangi mereka orang beriman dengan kebinasaan mereka.
Ingin berbuat ini, ingat ayatnya. Ingin berbuat ini, ingat ayatnya. Terhalangi diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ingin kita bangga gini, ingat Qur'annya. Ingin kita gini, ingat Qur'annya. Maka dikatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang bersama Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Mohon lebih daripada itu, lihat artinya dan pahami. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran an ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur memahami isi Al-Quran? Atau jangan-jangan di hati mereka ada kunci? Menunjukkan apa? Orang yang sulit untuk mentadaburi memahami Al-Quran adalah akibat hatinya terkunci. Biasanya hati terkunci akibat apa? Akibat dosa-dosa yang menumpuk. Dosa menumpuk yang paling parah adalah orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat kekufuran. Makanya orang kafir tidak peduli dengan ayat Quran. Sudah dikunci hatinya. Beda sama orang beriman. Hatinya terbuka, tidak terkunci. Dia bisa merenungi isi Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran walaupun membacanya kita dapat pahala Bapak Ibu. Tapi kita melihat terjemahnya, melihat artinya. Pada hari ini luas kita bisa melihat. Bukan hanya nunggu di rumah, buka Quran terjemah. Kita bisa dengan menggunakan HP. Ada ayat tertentu, kita penasaran. Mungkin di Google atau di AI dan lain sebagainya. Kita tanyakan. Saya ingin penjelasan tentang ayat ini. Terbuka. Sekarang canggih semuanya. Tertulis di situ. Mau kita ngomong pun akan dilayani dia. Walaupun kita tidak menulis. Betul nggak? Itulah salah satu tadabbur tadi. Sehingga apa? Kita merasa berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau mengatakan, innal mu'mina asirun fid dunya. Karena orang beriman itu bagaikan dia tertawan di dunia. Gak bebas kita hidup di dunia. Beda bandingannya dengan orang-orang kafir. Kita ingin menggunakan harta saja harus jelas. Ini harta jelas hartaku. Itu sudah jelas harta kita saja harus jelas lagi. Halal atau tidak yang aku cari. Kita ingin menikmati makanan juga demikian. Kan ibaratnya apa? Gak bebas. Semuanya serba terkontrol. Diawasi. Dievaluasi. Beda sama orang beriman. Ada santapan, tidak peduli apa bahannya, makan. Punya sebuah keinginan, tidak peduli, jalankan. Tidak mengenal ada aturan, tidak mengenal ada dosa. Nah, kita sendiri kalau mau makan coba harus tahu bahannya. Prosedurnya adalah sulit. Enggak-enggaknya kalau orang masuk ke supermarket dilihat ada label halal atau tidak. Kan tidak bebas yang demikian. Bagaikan terkurung, bagaikan terpenjara. Ada bahan-bahan yang itu adalah sembelihan. Kita harus tahu halal atau tidak. Orang yang tidak beriman nggak peduli. Orang yang tidak beriman tidak peduli. Ini perempuan halal atau haram. Yang penting aku suka, aku cinta sama dia, kerjakan. Orang beriman tidak demikian. Dia terbelenggu. Walaupun itu perempuan aku suka, tapi aku belum menikahinya. Dia tidak halal bagiku. Dalam seluruh urusan. Maka dalam sabda Nabi dikatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, dikatakan penjara tadi apa maknanya bagi kita? Kita tidak bisa bebas. Begitu saja, kecuali segala urusan dihadapkan oleh Al-Quranul Karim. Oleh perintah ataupun larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagikan tawanan. Diikat oleh Al-Quran. Yas'a fi fikaki raqabatih. Dia berusaha untuk membebaskan belenggunya lewat Al-Quran.
La ya'mun syai'an. Dia tidak akan pernah merasa aman dari apapun hatta yalqallah azza wa jalla. Sampai ketemu Allah, sampai berjumpa Allah azza wa jalla. Ya'lamu annahu ma'khudun 'alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihi ma'khudun 'alaihi fi dzalika kullihi. Orang beriman dia mengetahui dia akan dihitung seluruhnya, akan diperhatikan seluruhnya, bahkan akan mendatangkan sebuah siksaan. Bisa mihi pendengarannya, penglihatannya, lisannya, segala perbuatannya, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Bapak Ibu? Kita punya kuping, Allah yang ciptakan. Sesuai dengan keinginan Allah, bisa. Kuping kita ini terserah apa yang dia mau. Apa yang kita dengar diperhitungkan, dibedakan. Ini suara yang diperbolehkan atau tidak. Mata juga demikian, tangan juga demikian, semuanya juga demikian, kaki juga demikian. Maka pada setiap kulit kita ada ibadahnya dan ada maksiatnya. Begitu dia ketemu dengan taat dan ibadahnya, datang pahala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Semuanya ada ibadahnya dan ada maksiatnya. Yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, selanjutnya kata beliau, annal 'abda kama yanbaghi ay yakuna lahu waqtun fi awwalin nahar yusyaritu fihi nafsah. Dan ketahuilah seorang hamba sebagaimana di awal siang ataupun selesai dia bangun tidur, selesai salat subuh, dia bikin sebuah planning mensyaratkan dirinya dalam beramal soleh. Di pagi hari dia berkata di dalam hatinya, aku harus jadi orang baik. Kadzalika yanbaghi ay yakuna sa'atun yutalibu fiha nafsah fi akhirin nahar. Begitu juga begitu di penghujung hari dia juga punya waktu untuk mengevaluasi dirinya. Wa yuhasibuha. Dia hisab, dievaluasi seluruh yang dia lakukan. Seperti apa kata beliau? Kama yaf'alu tujar fid dunya ma'asyraka fi akhir kulli sanatin aw syahrin aw yaumin. Sama seperti para pedagang, orang pengusaha, orang punya bisnis. Kira-kira kalau nggak pernah dievaluasi, mungkin per hari, per bulan, per minggu, per tahun. Untung atau buntung, Pak? Pasti tidak mendatangkan keuntungan. Udahlah, yang penting kita kerjakan aja, nggak pernah ada evaluasi. Karyawan nggak dievaluasi, barang-barang nggak dievaluasi, berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Kira-kira rugi atau untung? Rugi. Kita juga demikian. Itulah makna daripada muhasabah. Maknanya apa? Untuk mengetahui untung dan rugi. Kenapa? Karena kita sedang menjual diri kita di hadapan Allah. Bersama Al-Quranul Karim. Surga yang didapat atau neraka yang akan diperoleh. Wa ma'nal muhasabah. Di sinilah kata beliau. Arti daripada muhasabah. Ayunduru fi ra'sil mal. Sama kayak orang berdagang. Ada modal. Ada untung, ada rugi. Kata beliau, makna muhasabah, dia melihat ra'sul mal, modalnya. Wa fi ribah, untungnya. Wa fil khusran, ruginya. Litatabayyana lahu ziyadah minan nuqsan. Supaya jelas di mata dia mana yang bertambah, mana yang kurang. Maknanya fara'sul mal, apa itu modalnya? Modal bagi orang beriman pada usia dia adalah fi dinihi al-faraid. Modal dia adalah rukun Islam, perbuatan yang Allah wajibkan. Itu modal. Orang kalau kehabisan modal, bahaya tidak? Itulah orang beriman. Segala perintah Allah, minimal rukun Islam, itu modal. Maka dikatakan arkanul Islam, rukun Islam. Artinya apa? Itulah modal. Maka dalam hadis dikatakan ra'sul amri al-Islam. Modal sebuah urusan itu adalah Islam. Rukun Islam, rukun iman yang diperhatikan, itu modal pertama.
nggak pernah sholat, hancur modalnya. Gimana bisa beruntung? Sama kayak orang berdagang nggak punya modal, untung nggak? Hanya hancur. Kemudian waribuhu an-nawafil wal fadail. Keuntungannya apa? Amalan sunnah. Salat subuh modal utama. Salat duhur modal utama. Keuntungannya apa? Tambah ada bonus. Salat qobliyah subuh, salat qobliyah duhur, salat ba'diyah duhur. Ada salat malamnya, ada salat witirnya. Itu bonusnya. Modal utamanya salat 5 waktu. Modal utamanya zakat. Mana bonusnya? Dia nanti dapat bonus lagi. Apa itu bonusnya? Sedekah, infak. Modal utamanya puasa di bulan Ramadan. Mana bonusnya? Ada saum Senin, saum Kamis, saum 3 hari per bulan, ada saum Arafah, ada saum Asyura, ada saum sunnah yang lainnya. Itu namanya bonus dia. Wa khusranuhu, apa yang bikin dia rugi? Al-ma'asi, maksiat. Setiap kali maksiat, nanti ibaratnya gini kan neraca. Neraca itu kan ada 2 daun. Ketika maksiatnya nyaris berkurang, nah ini kan yang taatnya makin berat. Tiba-tiba diisi lagi maksiat. Maksiatnya gini, yang taatnya naik lagi, berkurang. Semakin banyak lagi maksiat, semakin gini lagi. Itu neraca. Ya. Allah sebutkan dalam surah Az-Zilzalah. Sekecil apapun, dia berpengaruh. Teliti sekali. Nah, itulah tadi. Berarti kalau seandainya maksiatnya bertambah, kan rugi. Nah, ibaratnya seperti ada orang, dia punya emas. Emas semakin banyak, kan semakin berat timbangannya. Tapi kalau emasnya semakin diambil, semakin ringan. Nah, ibaratnya adalah demikian. Maksiat bisa mengurangi daripada amal soleh. Wal yuhasibha awalan ala faraid. Jadi apa yang dia lakukan? Evaluasi terlebih dahulu kewajibannya. Evaluasi terlebih dahulu modalnya tadi. Kita evaluasi bagaimana sholatnya kemarin, bagaimana sholat subuhnya. Maaf kalau yang laki-laki mungkin kalau ada jamaah yang tertinggal karena apa? Mungkin karena uzur syari atau tidak. Yang ibu-ibu gitu juga, mana yang tidak di awal waktu. Yang dievaluasi sholatnya dulu. Makanya dalam hadis dikatakan, awalu ma yuhasabuhu bil abdu yauman qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dievaluasi pada hari kiamat apa? Sholat. Nah, jadi pertama kali itu kita evaluasi. Maaf, ini sudah di hari Selasa. Ganti lembaran baru. Oh ya, tadi sholat subuh aku gimana ya? Besok masuk hari Rabu. Kita evaluasi semua sholat. Berarti ada yang kurang, berarti harus diperbaiki. Jangan sampai terulang di hari Rabu. Masuk hari Kamis. Itulah tadi namanya sebuah evaluasi. Pertama yang dievaluasi adalah yang wajib. Kalau dia melakukan maksiat, dia sibukkan, dia balas. Ya. Bagaimana gara-gara maksiat tadi dia balas, dia hukum untuk menutupi maksiat tadi. Maka Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapanpun, kata Nabi. Wa atbi sayyi'ah, dan ikuti maksiat yang pernah kamu lakukan, ditutupi dengan kebaikan yang menutupinya. Ada contoh, aku pernah nih maksiat ini. Ada ditutupi. Contoh kurang pada sholatnya, ditutupi dengan apa? Dengan tambahan sholat-sholatnya. Pernah nih aku, ya, masalah lisan maksiatku, ditutupi dengan kebaikan. Dengan apa? Ucapan yang baik. Mudah-mudahan dengan baca Qurannya menutupi perbuatan maksiat yang di lisan. Ada sebuah kisah
Namanya adalah Taubah Ibnu Simah. Yang hidup di daerah Raqqah di Irak. Beliau adalah seseorang yang suka muhasabah, yang suka mengevaluasi dirinya. Dia menghitung, ya, hidupnya sudah 60 tahun. Jadi pada suatu hari dia mikir, dia mengevaluasi. Ternyata usiaku sudah 60 tahun, kata dia. Kemudian dihitung lagi hari-harinya. Ternyata selama 60 tahun aku hitung ada 25.500 hari. Ya. Bisa jadi wallahu alam 360 dikali 60. Teriak dia. Ya wailata alqal manika bi 21 alf dzambin wa 500 dzambin. Celaka aku. Aku nanti akan berjumpa sang raja, berjumpa Allah dengan 25.500 dosa. Setiap harinya aku berdosa. Ternyata begitu dihitung dosaku sudah 25.500 yang nampak. Apalagi yang tidak nampak. Ketemu Allah dosaku sekian. Kaifa wa fi kulli yawmin asratu alafi dzambin. Lalu bagaimana andai kata dalam perharinya aku melakukan dosa sampai 10.000. Sudah berapa lagi hitungannya? Apa yang terjadi? Karena dia ketakutan, pada akhirnya dia pingsan dan tidak bangkit lagi, alias meninggal dunia. Tiba-tiba ada suara gaib yang mengatakan, sungguh menakjubkan orang tersebut, dia sedang berjalan menuju Firdaus, sedang menuju surga Firdaus. Akibat apa? Dia sudah mengintrospeksi, mengevaluasi daripada perbuatannya tadi. Jadi contoh yang sekarang usianya 40, kita hitung aja. Contohnya tidak dari bayi lah. Karena dari bayi bukan mukallaf. Belum diberikan sebuah tanggung jawab. Kira-kira dari usia 15 tahun. Kalau perempuan aku haid dulu dihitung dari usia 15 tahun. Sekarang usiaku contohnya sudah 50. Berarti selama 35 tahun Allah berikan kepadaku 35 ya dikali ya 360. Dalam satu harinya aku hitung-hitung ada tidak kegagalan sholatku, ada tidak kegagalan puasaku, belum lagi maksiat yang ada. Kita hitung, kita kalkulator sudah berapa. Itu kira-kira nanti di dalam timbangan kita. Kita hitung kasar, tapi Allah hitungnya adalah teliti. Maka dikatakan selanjutnya, fahakadha yanbaghi lil 'abdi, begitulah selayaknya bagi seorang hamba untuk menghitung dirinya berdasarkan nafas dia. Dan begitu juga maksiat hati dia, maksiat amal perbuatan dia dalam setiap saat. Mungkin dalam 1 jam ada berapa menit, dalam 1 menit ada berapa detik. Terkadang bisa jadi dalam detik kita sudah berubah. Detik ini kita maksiat, detik selanjutnya kita bertobat. Dalam 1 menit orang bisa berubah. 1 menit sebelumnya dia taat, 1 menit setelahnya dia bermaksiat. Maka Nabi mengatakan, ada di antara kalian paginya beriman, sorenya kafir. Paginya kafir, sorenya beriman. Itulah iman tadi. Bisa berubah-ubah. Ibarat dikatakan paginya alim, sorenya sudah nggak alim. Atau terkadang nanti sudah berubah lagi. Itulah kondisi orang beriman adalah demikian. Ditutupi dengan istighfar. Dikatakan fa'inal insan, manusia itu andai kata setiap kali dia bermaksiat ambil 1 batu, dia taruh di rumahnya, yakin dalam 1 rumahnya tersebut dalam waktu yang singkat sudah numpuk banyak batu. Kita sediakan kerikil. Sudah. Ternyata dalam 1 hari kita evaluasi. Tadi aku berbuat gini, gak sengaja ada 10. Itu yang nambah. Aku ambil kerikil, 1 hari 10. Besok gitu lagi. Alhamdulillah berkurang. Jadi 5. Taruh kerikil 5. Setiap hari. Dalam hitungan tahun, puluhan tahun sudah berapa kerikil Bapak Ibu? Itulah hitungannya tadi. Mungkin ibaratnya ada lemari kerikil baik, ada lemari kerikil yang tidak baik. Maka ditutup oleh beliau apa?
lam tala'at daruhu fi muddatin yasirah walakinnahu yatasahal fi hibdil ma'asi. Di rumahnya akan dalam waktu singkat dipenuhi oleh kerikil yang sudah dia kumpulkan. Tapi sayang manusia terlalu menganggap gampang dalam menjaga dirinya dari maksiat. Wahya musabbatah. Padahal itu adalah tertera, tertulis di sisi Allah. Disitulah Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Allah ngitung tapi manusia lupa. Kita kan gitu. Makanya maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam bahasa Arab manusia ini dikatakan insan? Artinya manusia itu suka lupa. Ya. Maka sudah Allah tetapkan kepada Nabi Adam. Awal masuk surga, Nabi Adam diingatkan, wala taqrabah hadhihi syajarah. Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, kalian berdua jangan dekati pohon. Datang iblis menggoda. Lupalah tadi firman Allah, terjerumus dalam maksiat. Begitu sudah taubat baru ingat kembali. Itulah jiwa manusia. Kita sudah tahu Pak, maaf ilmunya. Seringkali apa? Kita terlena, kita lupa. Ya, tapi ingat perlu diketahui itulah dari Allah katakan, ahsahullah wa nasuh. Semuanya Allah hitung. Andai kata tadi kerikil kita hitung, hitungan Allah lebih teliti lagi. Itulah nanti di hadapan Allah semuanya tertera. Dokumennya ada. Ya, siapa yang ngisi? Kita sendiri. Tapi kita lupa. Tapi nanti di akhirat diingatkan Allah, wahai hambaku lihat. Itulah amal perbuatanmu. Kamu akui, saya akui ya Allah. Lihat satu terbentang. Ya, sepanjang mata kita. Di hadapan Allah tadi. Allah yang menghitung. Ketika dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah berbuat syirik. Dan Allah memberikan ampunan pada dirinya. Terkadang seorang hamba belum sempat minta ampun. Karena kasih sayang Allah begitu banyak kesalahan kita. Sehingga Allah terakhir mengatakan, wahai hambaku, engkau belum pernah berbuat syirik kepadaku. Dan engkau menjaga tauhidku. Maka hari ini dosa yang sedemikian banyak engkau lihat, aku gugurkan, aku ampuni seluruhnya. Masuklah ke dalam surgaku. Bentuk kasih sayang Allah. Itulah kasih sayang Allah. Tapi sekali lagi, Allah tidak akan pernah luput dari apa yang kita lakukan. Tapi seringkali kita lupa. Apalagi terhadap diri kita. Apalagi kalau sudah bisikan setan, sana sini, dan lain sebagainya. Jadi demikian dulu Bapak Ibu sekalian, bentuk muhasabah, bentuk evaluasi terhadap apa yang kita lakukan setelah kita berbuat, setelah kita beramal. Bisa mungkin di malam hari, di sore hari, atau setelah kita sholat subuh. Pasti akan kita dapatkan lemari kita pasti ada maksiatnya. Bukan hanya maksiat kecil, terkadang tidak sedikit dari maksiat-maksiat besar. Apa obatnya? Setiap kali mendapatkan demikian, itulah fungsinya zikir. Itulah fungsinya istighfar. Disitulah yang membuat setan dan iblis itu putus asa. Makanya kata iblis, aku telah menghancurkan manusia dengan maksiat. Tapi mereka bikin aku sedih, kata iblis, dengan istighfar dan la ilaha illallah. Mananya apa? Tauhid yang terjaga dan suka istighfar bisa menghapus, bisa mengalahkan segala program syaitan. Wallahu a'lam. Andai kata Allah tidak menciptakan adanya amal soleh yang bernama istighfar, dari mana kita bisa mengosongkan laci yang tadi kotor? Ibaratnya nih laci kita kotor gara-gara maksiat. Istighfar adalah pembersihnya, cleanernya. Kita bersihkan, jadi bersih lagi. Walaupun Ustaz, walaupun nanti suatu saat saya maksiat lagi, walaupun tutup lagi dengan istighfar. Kita menyesal. Itulah karena manusia pelupa. Ya Allah, ternyata aku lupa. Kenapa aku melakukannya? Istighfar ya. Berjalan waktu, kejebak lagi dia, ingat lagi dia, tutup lagi dengan istighfar. Untuk tidak bosan-bosan beristighfar kepada Allah dan minta taubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membukakan hati kita untuk mudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan introspeksi serta evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Demikian dulu, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.